Dia tidak pernah ingat kapan penumpang itu turun. Raka langsung berlari ke mobil, membuka rekaman dashboard kamera. Halo guys, kembali lagi di channel Luraik. Lama kita tidak berjumpa. Kali ini aku akan membuat series baru yang bernama Arsip Tengah Malam. Untuk berkas nomor 1 berjudul Aku Baru Sadar Penumpang Itu Belum Pernah Turun. Cerita yang akan kita bahas malam ini datang dari seseorang yang meminta identitasnya disamarkan menjadi Raka. Menurut pengakuannya, selama hampir 6 tahun bekerja sebagai pengemudi taksi online, dia sudah mengantar ribuan penumpang. Ada yang ramah, ada yang mabuk, ada juga yang suka tertidur sepanjang perjalanan. Tetapi dari semua order yang pernah dia ambil, hanya ada satu yang membuatnya berhenti bekerja setelah jam 10 malam. Bukan karena dirampok, bukan karena kecelakaan, melainkan karena sampai hari ini dia baru sadar penumpang itu tidak pernah turun. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Malam itu hujan gerimis, jam di dashboard menunjukkan pukul 22.48. Raka baru saja menyelesaikan order terakhirnya di sebuah apartemen. Dia sebenarnya sudah ingin pulang karena besok pagi ada janji sarapan dengan istrinya. Tetapi selalu ada godaan untuk mengambil satu orderan terakhirnya. Kalau dekat, gas. Kalau jauh, pulang. Itu prinsip yang selalu dia pegang. Beberapa detik kemudian, ponselnya berbunyi. Order baru masuk. Titik penjemputan hanya 1 kilometer dari tempatnya berada. Tujuannya terminal lama. Raka sempat berpikir, jam segini masih ada yang mau ke terminal. Tetapi karena jaraknya dekat, dia menerima orderan itu. 5 menit kemudian dia sampai di lokasi penjemputan. Di depan sebuah toko bangunan yang sudah tutup. Jalanan sepi, tidak ada orang. Raka menekan tombol. Saya sudah sampai. 10 detik tidak ada balasan. 20 detik masih sepi. Saat dia hendak menelpon nomor penumpang, klik pintu belakang sebelah kiri terbuka. Raka refleks melihat ke kaca spion tengah. Seorang pria sudah duduk di kursi belakang, memakai hoodie hitam, memakai masker, dan celana panjang gelap. Yang membuat Raka bingung, dia sama sekali tidak melihat orang itu berjalan mendekati mobil. Padahal sejak tadi matanya memang mengarah ke depan. Selamat malam Pak. Terminal lama ya? Pria itu hanya mengangguk pelan, tidak berbicara. Raka langsung menjalankan mobil. Awalnya tidak ada yang aneh. GPS pun menunjukkan rute yang biasa. Jalan juga masih cukup ramai. Raka kembali melihat spion. Penumpang masih duduk di posisi yang sama. Diam, tidak memainkan ponsel, tidak melihat keluar jendela, tidak bergerak sedikit pun. Raka pun mencoba untuk membuka obrolan. Pak, nanti masuk lewat gerbang terminal depan atau belakang? Tidak ada jawaban. Dia mengulang pertanyaannya. Kali ini pria itu hanya mengangkat tangannya sedikit, seperti memberi isyarat. Terserah. Raka pun mengangguk. Oke Pak, perjalanan kembali sunyi. Beberapa menit berlalu, mobil mulai memasuki jalan yang lebih sepi. Saat itulah, radio tiba-tiba mengeluarkan suara berdesis. Krrrr, lalu mati sendiri. Raka menekan tombol power. Tidak menyala. Aneh, padahal tadi masih normal. Dia pun memilih untuk mengabaikannya. Mungkin hanya gangguan listrik, namun beberapa detik kemudian, dashboard di mobil ikut bermasalah. Icon mobil bergerak sendiri, kadang berada di jalan, kadang berpindah ke sawah di sebelah kiri, lalu kembali lagi. Sinyal, gumam dari Raka. Tapi satu hal membuatnya mulai tidak nyaman. Estimasi perjalanan yang tadinya tinggal 11 menit, tiba-tiba berubah menjadi 20 menit. Padahal jalan di depan kosong, tidak ada macet, tidak ada kecelakaan. Raka mulai merasa ada yang aneh. Dia melihat ke spion lagi. Penumpangnya masih sama, diam, posisinya tidak berubah sedikit pun. Kalau dipikir-pikir, sejak naik ke mobil, orang itu belum pernah menggerakkan kepala, belum pernah membetulkan posisi duduk, belum pernah memainkan ponsel. Bahkan, Raka tidak pernah melihat dadanya naik turun, seperti orang bernapas. Jantung Raka pun mulai berdetak lebih kencang. Dia sengaja memperlambat mobil saat melewati polisi tidur. Biasanya, penumpang pasti sedikit bergoyang mengikuti gerakan mobil. Tapi pria itu tetap diam.
Tubuhnya tidak bergeser sedikit pun. Raka mulai menggenggam setir dengan erat. Dalam hati dia berkata, semoga cuma perasaanku saja. Tapi tepat ketika dia kembali melihat ke kaca spion, dia membeku. Karena untuk pertama kalinya, pria itu tidak lagi melihat ke arah depan, melainkan sedang menatap lurus ke arah Raka. Tatapan mereka bertemu melalui kaca spion. Dan tanpa mengalihkan pandangannya, pria itu perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu menunjuk ke arah kursi penumpang depan. Raka refleks menoleh. Kursi itu kosong. Hanya butuh 1 detik saat dia melihat ke arah spion. Pria itu sudah kembali melihat ke arah depan, seolah tidak pernah melakukan apapun. Dan sejak momen itu, Raka mulai berharap orderan malam itu segera selesai. Raka mencoba menganggap apa yang baru saja terjadi sebagai salah lihat. Mungkin penumpang itu hanya ingin menunjukkan sesuatu. Mungkin tadi refleks saja. Dia kembali fokus ke jalan. Beberapa detik kemudian, ponselnya berbunyi. Aplikasi navigasi menunjukkan jalur baru. Raka mengernyit. Loh, padahal dari tadi dia lurus terus. Tidak ada jalan yang ditutup, tidak ada kemacetan. Tapi aplikasi tiba-tiba menyuruhnya belok kiri. Raka pun menurut. Mobil masuk ke jalan yang lebih sempit. Lampu jalan mulai berkurang. Rumah-rumah juga semakin sedikit. Dia kembali melihat spion. Penumpangnya masih diam. Pak, lewat sini ya? Tetap tidak ada jawaban. Raka menganggap ini berarti, ya, perjalanan pun dilanjutkan. Sekitar 2 menit kemudian, aplikasi kembali berbunyi. Putar balik jika memungkinkan. Raka langsung menghela nafas. Ini GPS kenapa sih? Ia pun menghentikan mobil sebentar di pinggir jalan. Membuka aplikasi, sinyal penuh. Internet pun normal, tidak ada masalah. Aneh. Begitu mobil berjalan lagi, GPS kembali normal, seolah tidak pernah error. Raka pun mulai merasa kesal. Tolong jangan ngaco malam-malam begini. Belum selesai dia berbicara, terdengar suara pelan dari belakang. Jangan putar balik. Raka langsung membeku. Itu kalimat pertama yang benar-benar diucapkan oleh penumpangnya. Suaranya datar, pelan, hampir seperti berbisik. Raka pun menelan ludah. Oh, oke pak. Setelah itu sunyi lagi, tidak ada percakapan. Tapi anehnya, GPS yang tadi menyuruh dia untuk berputar balik mendadak berhenti berbunyi, seolah aplikasi itu mengikuti ucapan penumpang. Raka mulai merasa tengkuknya dingin, namun dia tetap mencoba untuk berpikir positif. Mungkin hanya kebetulan. Sekitar 5 menit kemudian, mereka melewati sebuah SPBU. Raka melihat jarum bensin sudah hampir menyentuh garis merah. Dia memutuskan mampir. Pak, sebentar isi bensin ya? Tidak ada jawaban. Mobil pun berhenti. Petugas SPBU pun datang. Full mas? Iya pak, petugas mulai mengisi bensin. Sementara itu, Raka turun sebentar untuk meregangkan badan. Tanpa sadar ia melihat ke arah kursi belakang melalui kaca. Penumpangnya masih duduk, diam, tidak bergerak. Raka masuk ke minimarket kecil di area SPBU. Dia pun membeli air mineral. Saat membayar, kasir bertanya santai, "Sendirian mas?" Raka menjawab sambil tersenyum. "Enggak, lagi bawa penumpang." Kasir pun terlihat bingung. "Yang mana?" "Di mobil." Kasir melihat ke arah luar. Loh, senyum Raka langsung hilang. Dia ikut melihat ke arah mobil dari posisi kasir. Kursi belakang memang tidak terlihat jelas karena adanya kaca film. Mungkin ketutup kaca, gumam Raka. Dia segera keluar, mendekati mobil. Begitu melihat lewat kaca samping, penumpang itu masih ada, duduk di tempat yang sama. Raka pun langsung menghembuskan nafas lega. Mungkin kasirnya nggak kelihatan kali. Dia membuka pintu depan, masuk. Menyalakan mesin sebelum menjalankan mobil. Dia iseng melihat ke kursi belakang, benar-benar menoleh, bukan lewat spion. Pria itu tetap ada, masih duduk, masih diam. Raka mulai merasa dirinya itu terlalu banyak berpikir, dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Keluar dari SPBU, Raka buru-buru masuk ke jalan utama. Beberapa ratus meter kemudian, ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi masuk, bukan order baru, bukan pesan, melainkan pemberitahuan yang belum pernah dia lihat selama 6 tahun bekerja. Apakah penumpang sudah turun? Raka langsung mengernyit. Belumlah, dia menekan tombol belum. Notifikasi pun menghilang. 5 detik kemudian, muncul lagi. Apakah Anda yakin penumpang masih ada di dalam kendaraan? Raka mulai kesal. Iya, dia menekan iya. Sekali lagi notifikasi itu hilang. Namun belum sampai 10 detik, layar ponselnya kembali menyala sendiri. Kali ini tidak ada tombol apapun,
Hanya satu kalimat, silakan periksa kembali kursi belakang Anda. Jantung Raka langsung berdegup lebih cepat. Perlahan, dia mengangkat wajahnya, melihat ke spion tengah kursi belakang. Masih ditempati pria berhoodie hitam itu. Namun ada satu hal yang baru dia sadari. Sejak tadi, dia hanya memperhatikan wajah penumpangnya dan tidak pernah melihat kaki pria itu. Karena tepat di bawah jok, tidak ada bayangan sepatu, tidak ada telapak kaki, tidak ada apapun. Seolah tubuh pria itu berhenti tepat di atas dudukan kursi. Raka pun tidak lagi mencoba untuk mengajak penumpangnya mengobrol. Entah kenapa, semakin lama perjalanan berlangsung, suasana di dalam mobil semakin berat. Bukan karena bau, bukan karena dingin, tetapi seperti ada tekanan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Tangannya pun mulai berkeringat. Padahal AC mobil masih berada di suhu yang sama. Ia melirik jam di dashboard. 23.14. Perjalanan seharusnya tinggal 5 menit lagi. Kalau GPS tidak salah, Raka menarik nafas panjang. Sebentar lagi selesai, gumamnya pelan. Belum sempat rasa lega itu datang, ponselnya berdering. Bukan dari aplikasi, melainkan telepon. Di layar tertulis Dimas, nama yang sama dengan akun pemesan. Raka langsung menjawab melalui headset. Ya Pak, beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar suara laki-laki. Mas, udah sampai belum? Raka mengernyit. Ini lagi jalan ke terminal Pak. Di ujung telepon hening. Kemudian laki-laki itu berkata dengan nada bingung. Loh, saya belum dijemput. Raka langsung melirik ke kaca spion. Penumpangnya masih duduk di belakang. Jantungnya mulai berdetak dengan lebih kencang. Maaf Pak, bukannya tadi Bapak udah naik? Enggak Mas, saya masih menunggu di depan toko bangunan. Raka spontan menginjak rem. Mobil berhenti di pinggir jalan. Dia kembali melihat ke spion. Pria berhoodie itu masih ada. Pak, Raka berkata pelan ke arah belakang. Tadi yang pesan bukan Bapak. Tidak ada jawaban. Ponsel di telinganya kembali bersuara. Mas, halo? Iya Pak, masih di mana sekarang? Raka melihat GPS. Lokasinya sudah hampir 3 km dari penjemputan. Pak, saya benar-benar lagi bawa penumpang. Suara di ujung telepon dengan terdengar panik. Mas, saya sumpah belum naik mobil siapapun. Kalimat itu membuat tengkuk Raka terasa dingin. Dia perlahan menoleh ke belakang. Kali ini bukan lewat spion, tapi benar-benar menoleh. Pria itu masih duduk, diam, kepalanya sedikit menunduk. Raka pun menelan ludah. Pak, tolong jawab. Sunyi. Tidak ada respon. Teleponnya masih tersambung. Suara laki-laki itu terdengar lagi. Mas, kalau memang ada orang di mobil, Mas, tolong jangan balik ke saya. Raka membeku. Kenapa? Jawaban di ujung telepon terdengar lirih. Karena saya batalin order itu dari 15 menit yang lalu. Raka langsung melihat ke layar ponselnya. Tangannya mulai gemetar. Status perjalanan masih berjalan. Tidak ada notifikasi pembatalan. Tidak ada perubahan. Semuanya terlihat normal. Mas, suara di telepon kembali terdengar. Kalau aplikasi Mas masih berjalan, berarti kalimat itu terputus. Sinyal hilang, telepon pun mati. Mobil kembali sunyi. Yang terdengar hanyalah suara nafas Raka sendiri. Dia mencoba menghubungi nomor itu lagi. Tidak tersambung. Sekali, 2 kali, tetap gagal. Raka mulai berpikir satu hal. Dia harus mengakhiri perjalanan ini sekarang juga. Bukan ke terminal, bukan mengikuti GPS. Dia harus mencari tempat yang ramai. Dia langsung membelokkan mobil ke jalan utama. Namun tepat saat setir diputar, suara dari belakang akhirnya terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, bukan belok situ. Raka refleks melihat spion. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak lagi duduk bersandar. Dia sudah condong ke depan. Jarak wajahnya hanya beberapa sentimeter dari kepala Raka. Seolah sejak tadi, dia perlahan mendekat tanpa pernah disadari. Raka pun membeku. Di kaca spion, wajah pria itu kini jauh lebih dekat. Padahal beberapa detik sebelumnya, dia masih duduk bersandar di jok belakang. Raka langsung menoleh. Kursi belakang tetap sama seperti semula. Pria itu masih duduk. Jaraknya normal. Raka menghembus nafas panjang. Tenang, mungkin cuma efek dari kaca spion. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mobil kembali melaju. Tapi kali ini Raka sengaja tidak ingin melihat lagi ke arah kaca spion. Matanya hanya fokus ke jalan. Beberapa menit berlalu, jalan mulai kembali ramai. Ada minimarket, ada bengkel, beberapa motor juga mulai terlihat melintas. Raka merasa sedikit lega. Kalau terjadi sesuatu, setidaknya sekarang ada orang lain. Saat berhenti di lampu merah,
merah. Dia mengambil ponselnya. Diam-diam dia menekan tombol panggil untuk menghubungi temannya sesama pengemudi. Telepon pun tersambung. Halo Rak, Yan, lo lagi di mana? Masih narik? Kenapa? Raka menelan ludah. Gue lagi bawa penumpang, tapi ada yang aneh. Aneh gimana? Raka melirik kaca spion. Pria itu masih diam. Nanti aja gue jelasin. Lo bisa ketemu gue di terminal lama gak? Bisa, tunggu 15 menit. Oke, telepon pun ditutup. Setidaknya Raka sekarang punya tujuan. Dia tidak sendirian lagi. Lampu berubah hijau. Mobil kembali berjalan. Baru sekitar 2 menit, suara dari belakang terdengar. Jangan ke terminal. Raka langsung menggenggam setir dengan lebih erat. Dia tidak menjawab. Belok kanan. Suara itu terdengar datar, tanpa emosi. Raka pura-pura tidak mendengar. GPS masih menunjukkan rute ke arah terminal lama. Namun beberapa detik kemudian, aplikasinya pun tiba-tiba berubah. Tujuan perjalanan berpindah. Bukan lagi terminal lama, melainkan ke sebuah jalan yang tidak pernah didengar oleh Raka. Jalan Melati Lama. Raka mengernyit. Apa ini? Dia mencoba mengembalikan rute. Tidak bisa. Ditutup, muncul lagi. Ditutup lagi, tetap kembali. Akhirnya dia mematikan aplikasi navigasi. Udah gue hafal jalan ke terminal lama, mesin mobil tiba-tiba mati. Padahal mobil masih melaju. Setir terasa berat, lampu dashboard padam. Untung kecepatan mobil tidak terlalu tinggi. Raka berhasil menghentikan mobil di bahu jalan. Dia mencoba menyalakan mesin. Sekali tidak hidup, 2 kali tetap gagal. Tangannya mulai gemetar. Jangan sekarang, gumamnya. Percobaan ketiga, mesin akhirnya menyala. Semua kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka langsung tancap gas. Tidak sampai 1 menit, dia melihat papan penunjuk jalan. Terminal lama 800 meter. Akhirnya, namun setelah melewati papan itu, suara dari belakang kembali terdengar. Terlambat, Raka refleks melihat kaca spion. Kursi belakang kosong. Pria itu menghilang. Benar-benar tidak ada. Raka langsung menghentikan mobil. Dia menoleh ke belakang. Kosong. Pintunya pun masih terkunci. Jendela masih tertutup. Tidak mungkin ada yang turun. Belum sempat dia berpikir, pintu penumpang depan klik pelan-pelan terbuka sendiri. Udara dingin langsung masuk ke dalam kabin. Raka menatap pintu itu tanpa berkedip. Lalu seseorang masuk. Namun jok depan tidak terlihat bergerak. Tidak ada tubuh, tidak ada bayangan. Hanya suara yang kembali menutup. Puk. Di saat bersamaan, suspensi mobil turun sedikit. Seolah benar-benar ada seseorang yang duduk di kursi depan. Raka sudah tidak sanggup berpikir logis lagi. Dia langsung menginjak gas sekuat tenaga. Mobil melesat menuju terminal lama. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya melihat gerbang terminal lama. Lampu-lampu masih menyala, beberapa bus terparkir, dan yang paling membuatnya lega, mobil temannya sudah ada di sana. Raka langsung menghentikan mobil, turun tanpa mematikan mesin. Yan, temannya berlari menghampiri. Woi, kenapa muka lu pucat banget? Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah mobil. Itu di dalam. Temannya mengintip lewat kaca, lalu menoleh lagi ke arah Raka. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Raka menggeleng cepat. Tadi ada, benar. Temannya membuka pintu belakang. Kosong. Membuka pintu depan juga kosong. Rak, lo yakin gak kecapean? Raka tidak sempat menjawab karena saat itulah ponselnya berbunyi. Aplikasi perjalanan akhirnya selesai. Di layar hanya tertulis satu kalimat. Terima kasih telah mengantarkan penumpang ke tujuan. Masalahnya tidak ada alamat tujuan. Tidak ada nama penumpang. Tidak ada tarif. Hanya kalimat itu. Dan tepat di bawahnya muncul rating perjalanan bintang 5 dengan komentar singkat. Maaf membuatmu menunggu. Raka berdiri terpaku di depan mobil. Temannya beberapa kali bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Raka tidak sanggup menjawab. Kalau dia menceritakan semuanya, dia sendiri pun tidak yakin akan percaya. Malam itu akhirnya mereka pulang. Sebelum berpisah, temannya hanya berkata, besok istirahat aja dulu. Raka mengangguk. Dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menjadi pengemudi, dia mematikan aplikasi lebih awal. Keesokan harinya, Raka mencoba menganggap semua itu hanyalah karena kelelahan. Dia membuka aplikasi. Riwayat order semalam masih ada, tapi anehnya tidak ada nama penumpang, tidak ada nomor telepon, tidak ada titik penjemputan, tidak ada titik tujuan. Hanya tertulis perjalanan selesai dengan tarif 0 rupiah. 0 rupiah. Raka mencoba menghubungi layanan pelanggan. Petugas memeriksa akunnya. Jawaban singkat, maaf pak, di sistem kami tidak ada kendala. Lalu order saya semalam
Ada, tapi datanya tidak lengkap. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Setelah telepon ditutup, Raka memilih berhenti untuk mencari jawaban. Dia tidak kembali ke jalan itu. Dia juga tidak lagi mengambil orderan larut malam. Hari demi hari berlalu. Lambat laun, kejadian itu pun mulai terlupakan. Sampai hampir 2 minggu kemudian, hari itu Raka sedang membersihkan mobil. Dia mengangkat karpet, mengelap dashboard, lalu membuka pintu belakang. Saat itulah dia terdiam. Tatapannya tertuju pada sabuk pengaman di kursi belakang sebelah kiri. Sabuk itu masih terkunci, persis seperti habis dipakai oleh seseorang. Raka mengurutkan dahi. Aneh, dia tidak pernah mengunci sabuk belakang, apalagi setelah mencuci mobil. Dia membuka penguncinya, klik, sabuk kembali ke posisi semula. Dan tepat saat itulah satu ingatan muncul di kepalanya. Dia mencoba mengingat seluruh perjalanan malam itu. Penumpang naik, mereka berbicara, mobil berhenti di SPBU, sampai di terminal, bertemu temannya, lalu pulang. Raka mengulang semuanya berkali-kali di pikirannya, sampai akhirnya dia membeku. Wajahnya perlahan pucat, tangannya mulai gemetar, karena ada satu bagian yang sama sekali tidak bisa dia ingat. Dia ingat saat pintu belakang terbuka, dia ingat penumpang itu masuk, dia ingat berkali-kali melihat ke arah kaca spion. Tapi, seberapa keras pun dia mencoba mengingat, dia tidak pernah bisa mengingat kapan pintu belakang itu terbuka lagi. Dia tidak pernah ingat kapan penumpang itu turun. Raka langsung berlari ke mobil, membuka rekaman dashboard kamera. Dia mempercepat video dari awal sampai akhir. Mobil berhenti di SPBU, berjalan lagi sampai ke terminal lama, bertemu temannya, lalu pulang. Semuanya terekam, namun tidak ada sedetik pun yang memperlihatkan pintu belakang dibuka dari dalam. Tidak pernah. Pintu itu hanya sekali terbuka, yaitu saat awal perjalanan. Dan setelah itu, tidak pernah lagi. Artinya, kalau memang ada seseorang yang naik saat itu, orang itu tidak pernah turun. Setelah hari itu, Raka mulai mengubah kebiasaannya. Setiap selesai mengantar penumpang, dia tidak langsung menjalankan mobil. Dia selalu melihat ke arah kaca spion, lalu langsung menoleh ke kursi belakang, memastikan kursinya benar-benar kosong. Baru setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Teman-temannya sering menertawakan kebiasaan itu. Mereka menganggap Raka terlalu berhati-hati, tidak tahu apa alasan sebenarnya. Dan Raka memilih tidak pernah menceritakannya lagi. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. Dan Raka, karena dia sadar tidak semua pengalaman harus dipercaya oleh orang lain, cukup menjadi pengingat untuk dirinya sendiri. Sebelum mengirim cerita ini kepada saya, Raka menulis satu kalimat yang sampai sekarang masih saya ingat. Saya tidak takut kalau memang pernah mengantar sesuatu yang bukan manusia. Yang membuat saya takut adalah kenyataan bahwa saya baru sadar beberapa hari kemudian kalau penumpang itu tidak pernah turun. Kalau kalian ada di posisi Raka, apa yang akan kalian lakukan? Dan kalau kalian pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh saat perjalanan malam, kalian bisa mengirimkan ceritanya ke Lurai. Siapa tahu cerita kalian akan menjadi pembahasan selanjutnya. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Selamat malam, dan jangan lupa sebelum menjalankan kendaraan, sesekali lihatlah kursi belakang Anda. Siapa tahu ada seseorang yang belum turun.